Renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Yesus Kristus 6 Juni 2021. Ekaristi dan Salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, sehat selalu, berkah dalam dimanapun Anda berada. Selamat pagi, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari sejenak kita kembali kepada 5 perintah gereja. Masih ingat kan? Lihat buku Puji Syukur nomor 7 atau dalam bahasa Jawa Angger-angger limo dawing pasamuan suci dari Paduban Kencono kalau punya poco kalih likur. 1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 2. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. 3. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan 5. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Dalam bahasa Jawa tertulis demikian: setunggal mulyakno dina gedhe kang dipadhakake dina ngaat. Kalih ing dina ngaat lan ing dina gedhe kang dipadhakake dina ngaat ndereka mesuci lan aja nindakake pagawean kang diwaleri. Kaping 3, poso lan sesirika miturut dawuh. Sekawan, ngaku dosa apese setahun sepisan, lan gangsal tampa saliraning Gusti ing mangsa Paskah. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita renungkan betul-betul dan dengan cermat, semuanya itu berkaitan erat dengan perayaan Ekaristi, perayaan tubuh dan darah Kristus, perayaan penyelamatan kita melalui penderitaan, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Atau bahkan boleh dikatakan bahwa semuanya bermuara pada Ekaristi. Yang nomor 1, 3, dan 5 itu sangat jelas. Nah, yang nomor 3 dan 4 bagaimana? Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Yang nomor 3, kita umat Katolik punya masa yang disebut masa Prapaskah. Dulu disebut masa puasa atau masa aksi puasa pembangunan selama 40 hari menjelang Paskah. Tetapi kaitan puasa dengan perayaan Ekaristi bagaimana? Nah, itu pengalaman. Dalam gereja kita ada aturan bahwa sebelum menerima tubuh dan darah Kristus, komuni kudus maksud saya, orang harus berpuasa dulu. Saya mengalami puasa 12 jam sebelum perayaan Ekaristi. Tidak boleh makan apa-apa, yang boleh cuma minum air putih. Lalu diperpendek menjadi 9 jam. Diperpendek lagi menjadi 6 jam. Diperpendek lagi jadi 3 jam. Dan akhirnya diperpendek menjadi 1 jam. Itu pun masih ditawar 1 jam sebelum menerima tubuh Kristus atau komuni suci. Semuanya itu dilaksanakan demi kepantasan hati kita. Nah, sekarang yang nomor 4, mengaku dosa. Untuk melihat dosa apa yang kita buat, kita dituntun oleh 10 perintah Allah yang harus kita laksanakan dan tidak bisa ditawar lagi.
Kalau tidak kita laksanakan atau melanggar berarti kita berdosa. Nah, lalu kadang itu ya namanya manusia, masih kadang kita pelintir menurut selera kita sendiri, sehingga kita cenderung mencari pembenaran sendiri. Mengaku dosa yang salah satu tujuannya agar kita pantas menyambut tubuh dan darah Kristus saat Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, meskipun kita sudah biasa merayakan Ekaristi, namun marilah kita melihat lebih cermat lagi bagian-bagiannya dan apa isi bagiannya dan apa maknanya bagiannya itu bagi kita. Mengapa? Kadang itu ada yang bertanya, mana sih bagian yang penting atau yang paling penting dalam perayaan Ekaristi, dalam misa itu? Atau bahkan ada yang pertanyaan istimewa, sahnya ikut misa itu dari mana sampai mana? Mari kita lihat bersama-sama. Saat kita sampai di gereja, kalau saat ini kita melaksanakan protokol kesehatan. Lalu kita masuk gereja dengan kesadaran bahwa kita masuk rumah Tuhan dan mau berjumpa dengan Tuhan. Setelah tiba saat mulai, kita menyanyikan lagu pembuka bersama KOR. Saya memberi catatan kecil saja. Saya selalu mohon kepada KOR agar lagu pembuka dipilih yang umat bisa. Lagu pembuka, lagu penutup dan ordinarium dipilih umat yang bisa menyanyikannya. Tidak usah suara banyak yang kadang hanya mengundang decak kagum, tapi cuma ditonton karena penampilan yang aduhai. Tetapi umat melongo karena tidak bisa ikut menyanyi. Sayang sekali. Maka saya ulangi kepada anggota KOR, entah lingkungan, entah kelompok khusus, kalau menyanyi dalam perayaan Ekaristi di gereja atau di lingkungan, silakan memilih lagu pembuka, lagu ordinarium, dan lagu penutup itu yang bisa juga dinyanyikan oleh umat. Maaf, itu tidak bisa ditawar lagi. Mari kita lanjutkan. Itu meskipun catatan kecil, tapi itu penting bagi kita semua. Setelah itu kita diajak menyadari kelemahan dan dosa serta menyesalinya dan mohon belas kasihannya, dan dilanjutkan dengan memuliakan Tuhan karena sangat besar kasihnya kepada kita. Itu kalau di luar masa Advent atau masa Prapaskah dan masa Prapaskah maksud saya. Inilah yang disebut, lalu dilanjutkan dengan doa pembuka. Inilah yang disebut ritus pembuka. Setelah itu kita siap mendengarkan sabda Tuhan serta merenungkannya baik secara pribadi maupun bersama dalam mendengarkan dan merenungkan homili atau khotbah. Jadi homili atau khotbah itu merupakan renungan yang menyasar semua, termasuk yang menyampaikan homili atau khotbah. Khotbah atau homili itu bukan perintah dari yang menyampaikan, melainkan renungan bersama. Maka harus dipilih bahasa yang tepat. Inilah yang disebut liturgi sabda yang diakhiri dengan doa umat sebagai tanggapan atas sabda Tuhan itu. Kita kemudian memasuki liturgi Ekaristi. Setelah mengaku dosa dan mendengarkan sabda, kini kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan permohonan agar kita pantas menjadi alat Tuhan untuk mengamalkan sabda Tuhan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan liturgi Ekaristi ini dipuncai saat konsekrasi, di mana roti dan anggur diubah karena berkat Tuhan melalui imam menjadi tubuh dan darah Kristus. Seperti dikatakan Yesus sendiri pada perjamuan terakhir menjelang wafatnya.
Nah, kalau tadi kita mempersembahkan diri, kini Kristus menyerahkan diri bagi keselamatan kita bersama dalam komuni kudus. Hal ini bukan karena kesucian kita, melainkan semata-mata karena kasih Tuhan yang rela berkorban bagi kita. Tubuhnya rela kita santap agar menjadi darah daging kita, sehingga nantinya yang hidup dan berkarya bukan diri kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam diri kita dan berkarya melalui kita. Nah, selanjutnya kita memasuki ritus penutup. Di situ kita disangoni berkat Tuhan agar siap dan bersedia serta dimampukan melaksanakan apa yang telah kita perbuat selama perayaan Ekaristi tadi. Saudara-saudariku terkasih, kalau ini berjalan terus, harapan bahwa kita akan menjadi manusia ekaristis itu pasti tercapai. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi, korban tubuh dan darah Kristus, korban penyelamatan manusia, merupakan puncak dan sekaligus pusat serta sumber hidup Katolik kita. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian hari raya tubuh dan darah Kristus adalah hari raya istimewa untuk merenungkan Ekaristi dan lebih-lebih untuk menghormati Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bapak Paus mengajak kita untuk mengadakan sembah sujud adorasi Ekaristi 24 atau 12 jam atau minimal adorasi sesudah perayaan Ekaristi. Pada hari raya ini kita diajak memusatkan perhatian kepada keluhuran dan keagungan Ekaristi, yaitu kehadiran nyata Tuhan Yesus Kristus dengan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur saat misa kudus ataupun adorasi. Baik tubuh maupun darah sama-sama menunjuk diri Kristus dan hidup Yesus Kristus sendiri yang kini hadir dalam roti dan anggur. Kiranya baiklah kalau kita mengaitkannya ya dengan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam perjanjian di Gunung Sinai itu, yang ilahi dan insani disatukan, yang ditunjukkan dalam upacara percikan darah. Allah telah melibatkan diri dalam kehidupan manusiawi dan manusia menjadi peserta kehidupan ilahi. Surat Ibrani bacaan kedua menyatakan bahwa yang dikorbankan demi keselamatan untuk manusia adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Tubuh dan darah Kristus kita terima dalam komuni kudus dan menjadi darah daging kita. Itulah yang dilaksanakan dalam perjamuan malam Yesus bersama para murid dan terus dikenang dan diperbarui sampai saat ini dan selanjutnya. Perjamuan terakhir dihayati oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai perjamuan Paskah. Tetapi semua unsur perjamuan Paskah Yahudi itu ditinggalkan oleh jemaat Kristen purba. Kejadian yang diupacarakan dalam Ekaristi bukannya pembebasan dari perbudakan di negeri Mesir, melainkan pembebasan yang diperoleh umat manusia berkat wafat Yesus di salib. Anak domba Paskah sejati ialah Yesus sendiri. Ia dihukum mati sebab ia mengasihi Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Yesus dihukum mati karena ketaatannya pada Bapa dan kesetiaannya akan janjinya menyelamatkan umat manusia. Jadi saudara-saudariku terkasih, mengikuti perayaan Ekaristi berarti mau mengikuti Yesus dalam melaksanakan kasih yang sehabis-habisnya dan membawanya sampai ke salib. Salib yang berarti ketaatan sampai akhir.
Mengikuti perayaan Ekaristi sebetulnya mengikuti Yesus Kristus sendiri. Mengikuti perayaan Ekaristi berarti juga mensyukuri bahwa ing ngatasé kita ini manusia titah sakwantah yang lemah penuh dosa boleh berjumpa dengan Tuhan dan mendengarkan sabdanya, menyerahkan hidup kita yang mungkin tidak ada artinya bagi Tuhan, namun Tuhan ganti memberikan kepada kita tubuh dan darahnya yang sangat luhur dan mulia. Dan syukur ini harus kita wujud nyatakan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Maka seluruh rangkaian perayaan Ekaristi itu penting. Saya ulangi, seluruh rangkaian perayaan Ekaristi itu penting. Mengikuti perayaan Ekaristi yang paling baik adalah dari awal sampai akhir, dari lagu pembuka sampai dengan lagu penutup, atau bahkan sebelum lagu pembuka sudah hadir di gereja berdoa pribadi dan setelah doa lagu penutup juga sejenak berdoa pribadi, berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan secara pribadi. Maka sebaiknya juga tidak terlambat dan tidak disii pulang sebelum selesai. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi tentu saja ada alasan-alasan yang kadang benar dan tepat, tapi kadang juga dibuat-buat. Mengikuti dengan total, dan jangan lupa karena sowan Gusti maka kiranya perlulah busana yang pantas dan tidak asal-asalan. Dumeh ora ana hukume yur sak penake dhewe. Kita mesti berbusana yang pantas, tidak usah hebat, tidak usah merek-merekan, tetapi pantas. Maka saudara-saudariku terkasih, di penghujung renungan ini marilah kita ingat kembali sabda Yesus, barang siapa barang siapa ingin mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Bisa dilihat dalam Injil Matius bab 16 ayat 24. Dengan demikian jelas hubungan Ekaristi dan salib. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, berkah dalem Bayat 6 Juni 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Amin.